Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacerita Film. Dan ini adalah episode kedua dari film yang berjudul See You in My 19 Life. Seperti biasa, sebelum melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Di cerita sebelumnya, seorang wanita yang bernama lengkap Ban Ji-eum atau sebut saja dengan nama Ji-eum, dirinya melakukan berbagai cara agar bisa bertemu dengan Si Yuha. Salah satunya dengan berpura-pura melamar pekerjaan di perusahaannya. Tujuan Ji-eum antara lain ingin membuktikan pada Si Yuha bila sejatinya dirinya masih hidup pasca insiden sewaktu masih kecil di masa lalu sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian di masa kini, saat itu kebetulan Si Yuha ingin melanjutkan hotel peninggalan almarhum ibunya dan membuka sebuah lowongan kerja buat siapapun yang mahir dalam bidang perhotelan. Singkat cerita, Ji-eum hari ini akan diwawancarai oleh Si Yuha terkait lamaran kerjanya. Di awal pembahasan, Si Yuha bertanya, apa alasan Ji-eum melamar pekerjaan di sini? Bukankah sebelumnya sedang bekerja di perusahaan MI Mobility milik temannya? Kemudian di sini Ji-eum menjawab dengan barbar. Alasan dirinya bekerja di sini antara lain ingin menjadi pacar Si Yuha. Sontak saja jawaban tersebut membuat Si Yuha terkejut, dan jelas saja Si Yuha menolak untuk menjadi pacarnya karena menurutnya bertemu saja baru kali ini. Hal aneh yang kedua, Ji-eum ternyata berkata bila ini bukan pertama kalinya bertemu dan meminta agar Si Yuha mengingatnya dengan baik. Kemudian inti dari wawancara kerja ini, Si Yuha menerima Ji-eum untuk bekerja di hotelnya, namun bukan berarti dirinya menerima Ji-eum sebagai pacarnya. Kemudian di cerita selanjutnya, di keesokan harinya, Si Yuha sedang menunggu jemputan dari temannya yang bernama Do-yun atau asistennya. Namun karena hari itu bertepatan dengan hari karnaval, berbagai suara gamelan membuatnya terasa pusing. Terlebih melihat sebuah mobil melintas yang mengingatkan dirinya akan kejadian tragis di masa lalunya saat sedang bersama Ji-eum yang kini sudah dirinya anggap meninggal. Namun tidak lama kemudian, Ji-eum yang kebetulan lewat di jalan tersebut, dirinya pun berusaha menyeret Si Yuha berlari jauh dari tempat itu, tanpa menceritakan apa yang akan dirinya lakukan terhadap Si Yuha. Kemudian setelah mereka jauh, akhirnya mereka berdua pun kecapean. Di sini Si Yuha bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Di sini kemudian Ji-eum menjawab, apabila pelarian tersebut sebenarnya hanya untuk bersenang-senang saja. Maka di sini Si Yuha untuk yang kedua kalinya menganggap bila Ji-eum adalah wanita yang aneh. Bahkan keanehan Si Yuha tidak sampai di situ saja, karena tidak lama kemudian Si Yuha dikejutkan kembali dengan kata-kata Ji-eum yang berkata, 결혼하자. sontak saja Si Yuha bertanya, mengapa tiba-tiba saja mengajak menikah dengan dirinya, sementara kita baru saja kenal. Namun saat itu Ji-eum juga bersikeras bila ini bukan yang pertama kalinya bertemu dan meminta agar Si Yuha berusaha kembali untuk mengingat-ingatnya. Namun di sini Si Yuha benar-benar tidak dapat mengingat apapun soal Ji-eum. Singkat cerita, di keesokan harinya, dan ini adalah hari pertama Ji-eum berniat untuk bekerja di hotel milik Si Yuha. Namun secara kebetulan Ji-eum bertemu dengan Dae-han yang menjalankan perusahaan MI Mobility. Sebelumnya Ji-eum memang bekerja di perusahaannya, namun mendadak keluar setelah mendengar Si Yuha yang saat ini membuka lowongan kerja di hotelnya. Maka di sini Dae-han pun meminta agar Ji-eum kembali bekerja di perusahaannya. Namun sayangnya Ji-eum berkata bila saat ini dirinya sudah bekerja di hotel milik Si Yuha. Kemudian Ji-eum berniat meninggalkan Dae-han begitu saja, namun Dae-han memaksa dan justru menghina tentang kebobrokan hotel ini.
Cium yang tidak suka mendengar hinaan dari Daehan, kemudian dirinya pun mengeluarkan sebuah jurus flamingo yang dirinya hafal di kehidupan yang sebelumnya. Saat itu Daehan sempat ketakutan pada Cium. Tidak lama kemudian, Xiuha dan temannya kebetulan lewat di tempat itu dan menyaksikan perselisihan antara Cium dengan Daehan. Kemudian Xiuha dan Doyun menghampiri mereka dan terjadilah sedikit perdebatan merebutkan Cium. Namun Cium berkata bila dirinya lebih baik memilih untuk bekerja di hotel milik Xiuha. Akan hal tersebut membuat Daehan tersinggung. Namun sebelum perdebatan berubah menjadi pertikaian, di sini Cium kembali mengeluarkan jurus tarian flamingo yang membuat Daehan ketakutan untuk yang kedua kalinya. Yang kemudian sedikit mendapat bisikan maut dari Cium, hingga pada akhirnya suasana pun menjadi aman dan terkendali. Di cerita selanjutnya, saat itu mereka bertiga hendak masuk ke kantor berniat untuk membicarakan pekerjaan. Namun tidak lama kemudian datanglah seorang wanita yang berniat mencari Xiuha. Dari tatapan wanita tersebut menandakan bila Xiuha dan wanita yang belum diketahui namanya ini seperti sudah saling mengenal lama. Dan apakah mereka ada hubungan khusus? Cium masih belum mengetahuinya saat ini. Untungnya di sini Doyun pengertian yang kemudian mengajak wanita tersebut keluar, yakni memberi ruang pada Cium dan Xiuha agar bisa membicarakan pekerjaan. Sesampainya di ruang kerja awalnya, Xiuha meminta sebaiknya agar Cium pulang saja, toh dirinya belum menyusun pekerjaan untuk Cium. Singkat cerita, Cium tidak langsung pulang, dirinya justru menunggu Xiuha keluar. Dan selang beberapa saat, datanglah Xiuha. Kemudian dengan lekas Cium memberi lembar kertas lukisan pada dirinya. Setelah Xiuha membukanya, ternyata itu gambar ruang restoran hotelnya ketika masih ramai pengunjung saat hotel tersebut masih dikelola oleh ibunya. Hal itu juga mengingatkan dirinya sewaktu kecil saat-saat sedang bersama ibunya. Xiuha sempat bingung saat itu dari mana Cium bisa tahu bila terdapat sebuah bunga di depan pintu masuk hotelnya. Dengan ini, Xiuha semakin bingung saja. Siapa sebenarnya wanita yang ada di hadapannya? Tidak lama kemudian sebelum pamit, Cium berkata, jangan sungkan untuk menghubunginya bila memerlukan bantuan. Dan kemudian di keesokan harinya, saat itu Cium kembali lagi ke Grand Hotel milik ibunya Xiuha. Dan kebetulan Xiuha juga baru datang ke tempat itu. Dan tidak lama kemudian, saat itu di ruang lobi terlihat ada sekelompok pemuda yang tampak sangat rusuh. Xiuha berusaha untuk menegur mereka karena merasa tidak nyaman saja. Namun tampaknya mereka tidak terima dengan teguran dari Xiuha. Yang kemudian dirinya justru menyombongkan diri apabila dirinya anak seorang direktur di hotel ini. Mereka tidak tahu bila Xiuha adalah anak pemilik dari hotel ini. Bahkan mereka sempat-sempatnya berniat untuk mengganggu Cium juga. Melihat hal ini, Xiuha pun memberi pelajaran pada mereka. Dan sebelum perselisihan berubah menjadi pertikaian, kemudian datanglah seorang wanita yang tak lain, direktur utama di hotel ini. Melihat ibunya yang terlihat menghormati Xiuha, si pria tersebut akhirnya merasa malu sendiri. Kemudian si ibu direktur tersebut meminta agar Xiuha datang ke kantornya. Saat itu Xiuha pun datang ke ruang kerja direktur. Dan di sini Xiuha juga menjelaskan dalam waktu dekat dirinya akan merubah semua peraturan hotel. Dan dirinya juga yang akan melanjutkan kelangsungan hotel ini ke depannya. Ibu direktur tersebut terlihat tidak suka dengan rencana Xiuha. Namun mau bagaimana lagi, Xiuha memang ahli warisnya. Kemudian di cerita selanjutnya, Xiuha mulai mengadakan rapat dan mulai membagi tugas sesuai keahliannya masing-masing untuk melanjutkan hotel yang selama ini ibunya kelola. Namun saat itu hingga rapat usai, bahkan di sini Cium masih belum bisa mendapat tugas khusus. Kemudian Cium pun bertanya pada Xiuha apa yang harus dirinya kerjakan. Namun di sini Xiuha akhirnya kebingungan tugas apa yang kira-kira pas untuk Cium.
karena Ji-eum dianggap terlalu serba bisa dalam segala hal. Yang intinya Ji-eum bisa bekerja di perusahaan ini, namun tidak memiliki gelar apapun. Begitulah menurut Syuha. Bahkan bagi Ji-eum itu bukanlah suatu masalah. Dengan bisa bekerja di sini, artinya dirinya hanya selangkah lagi untuk memberitahu Syuha siapa dirinya yang sebenarnya. Akan hal ini, Ji-eum sadar betul dengan sifat Syuha, baik sifatnya yang sekarang maupun sifatnya di masa lalu. Karena itu tetap sama-sama misterius menurut Ji-eum. Sebelum Ji-eum pulang, tibalah seorang wanita yang sebelumnya, dan dia bernama Chowon, yang juga berniat ingin menjadi partner kerja Syuha. Kemudian dirinya pun menitip buku lamaran pada Ji-eum agar diam-diam menyimpannya di daftar buku lamarannya. Kemudian sesuai dengan permintaan Chowon, Ji-eum menyimpan buku tersebut di urutan pertama. Namun tidak lama kemudian, datanglah Do-yun atau asisten Syuha. Dirinya tampak tidak suka dengan kehadiran Ji-eum yang dianggap sebagai wanita misterius. Yang kemudian Do-yun berbisik soal kedekatan dengan Syuha yang terlihat ada unsur kesengajaan, bukan benar-benar ingin bekerja di hotel ini. Bahkan Syuha melihat kejadian ini, berpikir apa yang sedang terjadi dengan mereka. Yang kemudian Ji-eum juga berbisik pada Do-yun bila ini memang ada unsur kesengajaan, namun bukan yang bersifat akan merugikan Syuha. Sementara Syuha penasaran apa yang sebenarnya terjadi, kemudian Syuha pun meminta agar Do-yun ke kantornya. Kemudian di sini Do-yun berkata, Ji-eum adalah wanita yang aneh dan mencurigakan menurutnya. Sementara Syuha juga merasakan hal yang demikian terhadap Ji-eum, yakni wanita yang aneh. Bahkan sepulangnya Syuha di rumah, dirinya juga terus membayangkan hari-harinya ketika Ji-eum bertingkah aneh pada dirinya. Seperti saat dirinya tiba-tiba mengajak lari. Dan yang paling aneh, selalu mengajak menikah, padahal pacaran pun tidak. Atau bisa dikatakan bahkan baru saja kenal. Dalam hati Syuha, dirinya merasa heran dan tak habis pikir siapa sebenarnya Ji-eum. Bahkan saat itu Syuha juga teringat bila Ji-eum sering berkata bila membutuhkan sesuatu atau bantuan, maka Ji-eum akan selalu ada untuknya. Setelah berulang kali mengingat-ingat kata tersebut, ternyata kalimat tersebut mengingatkan dirinya pada seseorang sewaktu masih kuliah, saat seorang gadis kecil yang selalu mengikuti. Bahkan perilaku gadis kecil tersebut memang sama persis dengan Ji-eum, yang juga berkata, menikahlah dengan diriku. Saat itu Syuha sangat yakin bila gadis kecil tersebut adalah Ji-eum. Kemudian Syuha pun mencoba untuk menelepon Ji-eum agar datang ke rumahnya. Sementara Ji-eum yang mendapat telepon dari Syuha, dirinya dengan girang meminta temannya agar mengantarnya ke rumah Syuha. Dan singkat cerita, Ji-eum pun sampai ke rumah Syuha. Kemudian di sini Syuha bertanya apakah gadis kecil di waktu itu adalah kamu. Saat itu Ji-eum pun mengatakan iya, itu adalah aku. Mendengar jawaban tersebut, di sini Syuha justru merasa aneh pada Ji-eum. Jadi hanya gara-gara pertemuan kecil itu membuat Ji-eum hingga kini selalu mengajaknya menikah. Dalam hati Ji-eum, meskipun bagi Syuha ini dianggap tidak masuk akal, namun bagi dirinya ini masih terlalu awal untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi, apabila dirinya adalah orang yang hidup kembali dari kematiannya di masa lalu. Sementara di tempat lain saat itu, ayah Syuha sedang bersama manajer hotelnya yang materialistis. Dia adalah Nyonya Jang atau teman dekat almarhum ibunya Syuha. Tidak lama kemudian datanglah Do-yun ke tempat itu karena dirinya diundang secara khusus. Kemudian di sini ayahnya Syuha memberi sebuah amplop pada Do-yun, namun harus sepakat bila Syuha hanya boleh memimpin hotel selama 1 tahun saja. Meskipun hotel tersebut adalah milik ibunya, namun akan dirinya serahkan pada wanita ini sebagai pengganti ibunya Syuha untuk masa nantinya. Saat itu Do-yun menolak amplop tersebut, namun ayah Syuha tetap memaksa, yang berkata
diterima, atau memilih dipecat. Di sini pun Doyun bingung. Akhirnya dirinya menyanggupi permintaan ayah si Yuha, namun tetap tidak menerima amplop tersebut. Dan setelah Doyun pergi, si ibu-ibu tersebut pun dengan senang hati mengambil amplop tersebut. Sementara di tempat lain saat itu, si Yuha tengah bersiap untuk pergi ke suatu tempat dengan seikat bunga. Dirinya berusaha untuk menelepon Doyun untuk mengantar dirinya, namun HP Doyun tampaknya sedang tidak aktif. Saat itu karena si Yuha sering teringat bila Ji-eum selalu berkata agar menghubungi bila butuh bantuan. Akhirnya si Yuha pun mencoba untuk menghubungi Ji-eum agar mengantar dirinya. Di sini memang benar adanya, Ji-eum memang selalu siap baik mengantar ataupun menemani si Yuha kapan saja dirinya dibutuhkan. Singkat cerita di perjalanan, Ji-eum hingga saat ini masih belum tahu kemana sebenarnya tujuan perjalanan ini. Tidak lama kemudian ponsel si Yuha berdering dan itu adalah panggilan dari Nona Chowon. Namun saat itu si Yuha tidak mengangkatnya. Saat itu dalam hati Ji-eum, apa alasan si Yuha dengan tidak mengangkat panggilan tersebut? Tidak lama kemudian si Yuha meminta agar mobilnya belok ke kiri. Dan ternyata ini adalah kawasan sebuah pemakaman. Yakni bunga tersebut tidak lain untuk dibawa ke makam ibunya. Bahkan saat itu hampir di sepanjang jalan ponsel si Yuha berdering, yakni panggilan dari Nona Chowon. Namun sepanjang itu pula si Yuha tidak mau mengangkatnya. Akhirnya Ji-eum pun bertanya pada si Yuha, ada hubungan apa dengan Nona Chowon? Di sini, si Yuha menjawab bila ini adalah sebuah rahasia yang tidak akan dirinya ceritakan pada siapapun. Yang kemudian dirinya meminta agar Ji-eum sampai di sini saja mengantarnya. Kemudian si Yuha pun bergegas untuk mengunjungi makam ibunya. Sementara Ji-eum, di sini dirinya bertanya-tanya dalam hatinya, apakah tanpa sepengetahuan dirinya bila si Yuha dan Chowon ada hubungan khusus? Apabila itu memang benar, maka dirinya harus lebih berjuang keras untuk membuktikan bila dirinya adalah Ji-eum yang dulu, yang dianggap sudah meninggal oleh si Yuha pada kejadian itu. Dan cerita pun bersambung ke episode 3 mendatang. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin selalu mengingatkan, khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekannya terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan akhir kata, Mimin mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.